Taufik OH kembali dipercaya menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Provinsi Riau. Pada Senin pagi, dirinya resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai penjabat sekretaris daerah Provinsi Riau oleh Gubernur Riau Abdul Wahid. Sejumlah tugas dan tantangan pun telah menanti dirinya dalam masa perpanjangan jabatan ini. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan M. Taufik OH sebagai PJ Sekda Riau ini merupakan perpanjangan masa jabatannya hingga 3 bulan ke depan. Sebelumnya M. Taufik OH dilakukan sebagai PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau oleh PJ Gubernur Riau saat itu Rahman Hadi pada 10 November 2024 lalu, yang kemudian masa jabatan tersebut berakhir pada Januari lalu. Setelah dilantik sebagai PJ Sekda Prof Riau, sejumlah tugas dan tantangan pun telah menanti dirinya dalam masa perpanjangan jabatan ini. Adapun yang menjadi tugas paling berat yang harus dituntaskan sesuai permintaan Gubri ialah persoalan defisit anggaran yang mencapai 2,2 triliun rupiah yang berdampak pada tunda bayar. Sebagai bagian dari TAPD, M. Taufik OH menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Banggar pada minggu lalu, di mana dari pertemuan tersebut TAPD akan memastikan kembali titik-titik tunda bayar, tunda salur dan lainnya untuk menemukan angka pasti sebagai pijakan untuk mereview rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, penataan ulang tata kelola pemerintahan juga menjadi tugas utama, di mana terdapat sekitar 10 OPD yang masih kosong juga akan menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pelayanan publik. Dengan kembali dilantiknya M. Taufik OH sebagai PJ Sekda Riau diharapkan dapat memastikan kegiatan 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kalau dilihat tadi kan dari pointer-pointer beliau, pertama terkait tata kelola dan defisit, ya. Nah, memang defisit sudah kita dalam beberapa kali wawancara beliau, menyampaikan pendapat beliau, memang harus kita segerakan penanganannya. Memang kalau dilihat defisit kita di titik terakhir itu lebih kurang 2,2 T. Nah, kita akan cari, kami sudah rapat beberapa kali dengan Banggar, ya, TAPD dan Banggar. Kami juga sudah menyusun beberapa skenario pelaksanaan daripada baik tunda salur, tunda bayar, dan anggaran sisi yang memang harus dianggarkan. Sehingga dari total defisit yang disampaikan Bapak tadi 2,2 triliun lebih, kita akan juga rapatkan kembali dengan Banggar. Kami sudah rapat Banggar minggu lalu, ya, rapat Banggar minggu lalu. Dari hasil rapat tersebut kita membagi tugas masing-masing. Ada kesepakatan kami dengan Banggar agar TAPD memastikan kembali agar titik-titik di tunda bayar itu harus pasti fix, ya. Kemudian tunda salur dan lain-lain, sehingga angka pasti itu bisa kita temukan dalam waktu dekat ini, tidak bergeser lagi, karena angka pasti itu juga merupakan angka pijakan kita untuk di review RKPD. Nah, review RKPD tentu nanti dilanjutkan dengan penyusunan APBDP. Nah, namun sebelum ke APBDP wajib kita menyelesaikan RPJMD dulu. Nah, jadi memang ada beberapa langkah yang memang harus segera kita percepat. Saat ini kan anggota Dewan itu sedang reses. Tadi saya sempat komunikasi dengan Ketua DPRD, reses sedang berlangsung, mungkin 3 hari atau 4 hari lagi akan selesai. Setelah itu berarti akan dimulai kembali rapat TAPD dengan Banggar. Dan dalam waktu segera kita harus putuskan angka pastinya itu selaras dan sama, tidak lagi ada perbedaan angka, dan kemudian juga penyampaian strategi langkah-langkah untuk menyelesaikan defisit tersebut. Nah, itu. Tata kelola tadi juga disampaikan oleh Pak Gubernur, ada lebih kurang 10 OPD yang kosong karena pensiun, dan ada 6 ya yang PLT, kemudian ada yang 2 menjelang pensiun. Kalau dari hitungan kami lebih kurang ada 18 yang harus diisi. Nah, berarti
Langkah-langkahnya adalah kami harus komunikasi kembali ke BKN, pembentukan panitia seleksi seperti arahan Bapak tadi untuk tetap melakukan pemerintah terkait pengisian ke OPD. Nah setelah itu baru kita tentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah itu yang 2 poin besar tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, ini disampaikan kepada kami. Disampaikan juga tadi satu tambahan dari beliau adalah karena besarnya beban anggaran tersebut, berarti kita juga yang juga terkait dengan tingkat pertumbuhan kita tadi yang hanya 3,5%, yang di bawah nasional 5%, dan Pak Presiden sudah mencanangkan 8%, berarti kita ada ketinggalan yang cukup jauh. Nah, salah satu strategi yang disampaikan Pak Gubernur kepada kami beberapa waktu lalu, segera kita melakukan, menggiatkan, menggalakkan kembali investasi daerah yang disampaikan beliau tadi. Nah, mungkin ada beberapa langkah-langkah juga yang akan kita laksanakan terkait itu, ya. Dengan kembali dilantiknya M. Taufik OH sebagai PJ Sekda Riau diharapkan dapat memastikan kegiatan 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar, agar kegiatan prioritas dapat dijalankan dengan maksimal. Adi Danila Rozana dan Radhi Saputra melaporkan.